to be. Jadi biasanya kalau kita bergabung dalam suatu kelompok, sikap kita cenderung sama kelompok tersebut. Jadi misalnya kalau kelompok tersebut suka misalnya semuanya pakai tas ransel, jadi kita juga cenderung mengikuti kelompok tersebut, kita juga pakai tas ransel gitu. Biasanya kecenderungannya seperti itu. Terus ada juga pengaruh dari pihak lain. Konsumen sikapnya dapat diubah dengan cara mengadakan kontak dengan orang yang dianggap berpengaruh, ya kayak tadi. Ikut tren juga bisa, jadi sikap juga bisa berubah. Ini pengaruh orang lain juga bisa, kayak ada teman dekat, apalagi teman dekat atau keluarga, itu cepat sekali untuk merubah sikap kita terhadap sesuatu, biasanya seperti itu. Nah, ini ada yang namanya proses pembentukan sikap. Bisa dilihat di halaman 3.34 kalau itu nggak kelihatan. Nah, ini sources of information and influence. Jadi ada dari direct experience dan dari pengalaman pribadi, dari kelompok, dari media massa itu juga bisa mempengaruhi kita. Media massa sekarang perannya sangat besar untuk mempengaruhi pemikiran orang-orang. Sama kontak with influential others, jadi pengaruh dari orang lain. Nah, dari situ, dari informasi dan pengaruh tadi itu akan mempengaruhi personality atau diri kita. Jadi perception of information about product or brand. Jadi dari tadi itu akan mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu. Persepsi itu juga bisa dipengaruhi dari personality kita atau kebutuhan kita. Jadi kebutuhan sama personality kita itu bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu. Terus habis itu ada juga yang namanya other beliefs and attitude sama value system. Ini tadi yang di model Asjen Vispen tadi loh. Hah? Cari mbak. Enggak, mbak tadi mau ngabsen. Yang ini beliefs about product or brand sama importance of beliefs about product attributes. Jadi ini tadi yang dari model, iya silakan. Itu tadi, jadi keyakinan kita sama sistem nilai yang ada di sekitar kita itu akan mempengaruhi, akhirnya membentuk attitude kita. Jadi dari situ. Jadi ada dari dalam diri kita sendiri sama dari luar. Nah, itu akan mempengaruhi pembentukan sikap kita. Ini untuk proses pembentukan sikap menurut Solomon, bahwa konsumen memiliki komitmen terhadap sikap yang berbeda tingkatannya. Ada yang pertama, pemenuhan standar atau compliance. Jadi sikap yang dibentuk karena adanya konsekuensi penghargaan dan sanksi. Jadi ini ibu-ibu rumah tangga di kompleks perumahan lebih senang berbelanja di tukang sayur karena lebih praktis dan menghemat waktu dan energi. Jadi standarnya untuk ibu rumah tangga biasanya beli beli sayur di rumah yang di orang jualan lewat itu. Ini mungkin kalau yang mungkin ibu-ibu wanita karir, mereka cenderung beli sayurnya di supermarket, hanya seperti itu. Terus kalau yang kedua itu ada identifikasi, jadi membentukkan sikap dilakukan karena keinginan untuk menyesuaikan diri dengan pihak lain, yaitu tadi kayak misalnya kalau kita gabung sama kelompok sesuatu, atau misalnya sekarang trennya lagi ngapa, sekarang yang lagi happening apa sih di Taiwan ini? Apa yang lagi tren? Yang lagi tren adalah flu, ya Allah. Apa ya lagi tren di Taiwan? Oh ya, itu juga bisa. Jangan itu. Anu aja kayak misalnya busana atau rambut atau make up
makeup itu kan tiap tahun kan ada trennya. Jadi setiap tahun trennya tahun ini tentang apa. Nah, itu cenderung mengikuti tren yang ada biar istilahnya kan, apalagi kalau buat anak-anak muda jadi dikatakan gaul seperti begitu. Ya, baju gamis juga bisa, trennya lagi kayak gitu, semua pada mengikuti. Biar dikatakan kita mengikuti tren, atau istilahnya apa sih? Ada istilah kekinian nggak sih? Apa itu? Yang istilahnya di Indonesia tuh lucu-lucu. Kayak gitu, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu internalisasi. Jadi sikap yang dibentuk dalam proses keterlibatan tinggi yang sifatnya mendalam dan biasanya sulit diubah. Jadi ini konsumen yang sudah terbiasa menggunakan pasta gigi Pepsodent selama puluhan tahun enggan untuk berganti merek. Kayak gitu. Jadi kalau mbak-mbak sudah setia atau sudah suka sama sesuatu, apalagi sudah lama, biasanya susah untuk berubah merek. Biasanya pun kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak, itu biasanya dapat dimaafkan. Kadang-kadang pun misalnya datang ke restoran yang sudah enak, cuman pada satu waktu pas pelayanannya nggak oke, bisa dimaafkan karena kita sudah tahu, oh biasanya mereka lo nggak seperti itu, misalnya kayak gitu. Internalisasinya sudah sangat tinggi. Cita mati. Terus sikap konsumen cenderung memiliki konsistensi dengan prinsip konsistensi kognitif ini. Jadi ada teori yang terkait dengan hal ini, yaitu teori disonansi kognitif dan harmoni antar sikap. Jadi ini menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada ketidakkonsistenan antara sikap dan perilaku, konsumen akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi disonansi tersebut dengan mengeliminasi, menambah, atau mengganti elemen sikap atau perilaku. Jadi ini biasanya digunakan dalam kondisi keterlibatan tinggi terhadap suatu barang. Ini kalau di sini contohnya ibu ingin bisa memberikan ASI 6 bulan. Tapi karena beberapa hal, akhirnya ibu harus memberikan susu formula sebagai pendamping ASI. Untuk mengurangi rasa bersalah, ibu memberikan susu formula yang zat gizinya mendekati ASI walaupun harganya mahal. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya keharmonisan antara sikap dan perilaku, tadi kan kalau kita bilang karakteristik sikap yang konsisten, tadi kan sikap kita biasanya cenderung konsisten sama perilaku kita kan. Kalau kita suka sama sesuatu, kita cenderung membeli barang tersebut. Nah, di sini nih, disonansi kognitif ini maksudnya ada sesuatu yang tidak seimbang. Nah, karena tidak ada kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa menyelaraskan antara perilaku sama sikap kita. Nah, di sini gimana caranya sebisa mungkin itu masih tetap seimbang lah, walaupun pada kenyataannya sebenarnya enggak, tapi gimana caranya masih bisa dilihat itu masih oke lah, masih hampir sama kurang lebih gitu. Paham ya Mbak, ini teori disonansi kognitif dan harmoni antar sikap. Terus yang kedua itu teori persepsi diri. Jadi berasumsi bahwa seseorang akan menggunakan observasi terhadap perilaku mereka untuk menentukan sikap mereka, persis seperti menyimpulkan sikap dari perilaku orang lain. Jadi kayak misalnya ini, dalam mempertahankan konsistensi sikap dilakukan dengan mengacu pada pernyataan bahwa kita akan memiliki sikap positif terhadap objek apabila kita telah membeli atau mengkonsumsi barang tersebut. Jadi ini persepsi diri, kayak misalnya menggunakan observasi terhadap perilaku mereka untuk menentukan sikap. Jadi kayak kalau mbak-mbak bisa tahu bedanya produk dengan keterlibatan tinggi sama keterlibatan rendah enggak?